Oke, kita lanjutkan mengenai pendekatan atau metode penelitian dalam psikologi sosial. Jadi, metode penelitian dalam psikologi sosial itu ada apa saja toh? Nah, secara umum ada dua. Yang pertama pendekatan atau metode kualitatif. Metode kualitatif itu outputnya itu biasanya berupa narasi-narasi ya. Jadi, kemudian instrumen pengambilan data yang paling utama banyak dipakai adalah wawancara. Nah, ini minor artinya apa? Cukup jarang dipakai dalam bidang psikologi sosial. Kebanyakan dalam bidang psikologi klinis itu juga ada beberapa. Atau ini lebih banyak dipakai di bidang-bidang ilmu sosial yang lain, misalnya sosiologi atau misalnya sosiologi kuantitatifnya juga kuat sih, antropologi terutama ya. Itu pendekatannya kebanyakan ya kualitatif. Jadi kalau di kualitatif ya peneliti sebagai instrumen pengambilan data utama. Jadi kita ngambil data yuk diri kita. Ini. Kemudian pendekatan yang kedua yang banyak dipakai atau sebagian besar penelitian psikologi itu adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu ada dua macam dari sisi desain atau rancangan penelitiannya. Satu rancangan eksperimental dan yang kedua rancangan korelasional. Jadi penelitian korelasional atau eksperimental itu namanya desain penelitian, rancangan penelitian. Itu masuk kategori penelitian apa? Dengan metode kuantitatif. Nah, ini yang banyak dipakai dalam psikologi. Terutama rancangan yang eksperimen. Jadi terutama rancangan eksperimen. Apa itu eksperimen? Ya, eksperimen adalah penelitian yang berusaha melakukan pengujian hipotesis dengan mengkontrol atau memanipulasi satu variabel untuk menemukan efek variabel tersebut pada variabel yang lain. Jadi di eksperimen itu ada yang namanya variabel bebas ya, atau di kuantitatif secara umum. Ini adalah variabel yang dimanipulasi atau variabel yang dianggap menyebabkan variabel terikat, menyebabkan perubahan skor tertentu pada variabel terikat. Jadi penelitian eksperimental itu memiliki derajat dalam penelitian ilmiah itu memiliki derajat yang paling tinggi. Jadi teori itu paling kuat ya kita mengatakan misalnya yang mempengaruhi orang agresivitas itu karena ada misalnya contoh dari orang lain atau dalam teori psikologi itu disebut dengan modeling ya, modeling, jadi mencontoh orang lain. Nah, itu kalau ada eksperimennya, maka dianggap teori yang hampir mendekati kebenaran. Jadi kita itu kan tidak ini ya, sains itu berusaha mencari kebenaran yang sejati. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mendekati kebenaran yang sejati itu. Nah, dalam penelitian ilmiah, eksperimen itu berada pada derajat yang paling tinggi. Jadi nek sesuatu teori itu dihasilkan melalui penelitian eksperimental, ya wes sangat susah untuk dibantah gitu ya. Kemudian dia penelitian eksperimen itu menguji hubungan sebab akibat, ya, menguji hubungan sebab akibat. Jadi meneliti apakah perubahan di A menyebabkan perubahan di B. Jadi apakah variabel bebas menyebabkan perubahan di variabel terikat. Ya. Jadi misalnya di orang kedokteran itu, apakah kalau dia disuntik dikasih zat tertentu, akhirnya jadi kebal atau akhirnya jadi tahan terhadap virus tertentu. Nah, itu butuh eksperimentasi di situ. Butuh penelitian eksperimental. Nah, dalam psikologi sosial itu ada buku yang menarik ya. Ini judulnya School Psychology, Social Psychology, Revisiting Classical Studies. Jadi penelitian itu buku ini mengumpulkan 12 penelitian yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Kesemuanya ini menggunakan desain penelitian eksperimental. Jadi kebanyakan lah, hampir 80% publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal di psikologi itu adalah penelitian eksperimental. Jadi ini. Nah, kalau sampai pengen belajar eksperimen, gimana sih eksperimen itu? Nanti ada mata kuliah khusus itu ya. Jadi misalnya penelitian yang dipublikasikan ini adalah jurnal yang dari sekian banyak jurnal yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Ini ada jurnal Personality and Social Psychology. Kalau sampai baca artikel-artikel yang ada di jurnal Personality and Social Psychology ini hampir sebagian besar itu mesti penelitian kuantitatif. Dan juga sebagian besar lagi adalah penelitian eksperimental. Ya korelasional sih ada.
Tapi kebanyakan juga penelitian eksperimen-eksperimen. Ini agak susah ini ya untuk dibaca untuk kalangan pemula. Jadi kalau untuk level S1, saya pikir yang lebih mudah membaca jurnal yang ini ya, Personality and Social Psychology Bulletin. Ini lebih singkat dan eksperimennya lebih mudah dipahami. Ya ini. Jadi sebenarnya psikologi sosial, apalagi yang madhab Amerika, itu pol kuantitatifnya dan pol eksperimennya. Nah, di Eropa itu ada sedikit lah kualitatif. Asia lumayan banyak kualitatifnya. Ada beberapa ya. Tapi tetap yang dominan itu kuantitatif. Eropa itu ada kualitatifnya, tapi yang dominan juga tetap kuantitatif. Amerika pol kuantitatifnya dan pol eksperimennya. Jadi menang kuantitatif gitu ya secara umum di mana-mana psikologi sosial. Saya tahu sendiri itu, saya berani menjamin kayak gitu. Jadi misalnya dosen saya S2 itu yang pakai kualitatif itu cuma 1 orang. Kebanyakan pakai kuantitatif eksperimen. Jadi penelitian-penelitian itu kalau nggak di laboratorium ya susah. Meskipun korelasional ya masih bisa diterima. Nah, contoh eksperimen yang berpengaruh dalam psikologi sosial, ya ini ada eksperimen Norman Triplets, itu ada teori social facilitation. Jadi orang itu lebih bersemangat kalau melakukan sesuatu dengan kehadiran orang lain. Dia bikin eksperimentasi, ya orang sepedaan sendiri sama orang sepedaan bareng-bareng itu lebih cepat mana. Setelah dibandingkan ternyata ya mengayuh sepedanya lebih semangat, ya lebih cepat dengan sepedaan bareng-bareng. Kemudian dia juga melakukan eksperimen di anak-anak, ya masang ini ya tali pancing gitu ya, ada kail pancing itu dipasang tali ya, anak-anak dikasih tugas masang talinya itu. Nah, anak-anak masang sendiri itu lama. Nah, setelah ada temennya, masangnya jadi cepat kerjanya. Itu social facilitation. Sampai cari sendiri eksperimennya di Google itu gimana? Itu mesti ada. Ada yang kedua, ini Sheriff Boys Camp Studies. Jadi ini mendasari konflik teori ya, bagaimana konflik itu terbentuk hingga konflik itu menemui resolusinya atau berakhir ya, resolusi konflik itu gimana. Jadi dia ada Sheriff Boys Camp Studies, saya lupa siapa yang melakukan eksperimen ini ya, sampai cari sendiri itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada 2 kelompok anak ya, tadinya mereka saling ini ya, enggak ini secara acak diambil dari sekolah mana, kemudian dimasukkan camp, nah, dikasih resource yang terbatas, artinya makanannya dibatasi. Jadi suplai makanan itu dibatasi. Apa yang terjadi ketika resource itu terbatas? Akhirnya siswa-siswa yang dimasukkan di camp itu mulai membentuk sebuah kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, mereka saling ini satu sama lain, saling mengapa ya istilahnya, mengintimidasi satu sama lain. Nah, disitulah ada konsep out group dan in group. Nah, muncul out group, ini mereka, ini kami gitu. Apa yang dilakukan oleh 2 kelompok yang berbeda ini ya akhirnya timbullah sebuah konflik. Nah, jadi konflik yang terjadi antar kelompok itu kalau menurut eksperimen Sheriff Boys Camp Studies ini ya itu karena ada resource yang diperebutkan. Jadi resource atau sumber daya yang terbatas yang diperebutkan. Ya, mesti ada sumber daya terbatas yang diperebutkan. Entah itu dalam dunia nyata kan memang seperti itu juga. Entah itu misalnya jabatan politik, entah itu hasil pertandingan, ya kan, yang menang kan mesti 1 orang, ya, 1 kelompok gitu, nggak mungkin bal-balan itu semuanya menang kabeh gitu. Atau juara itu juga cuma 1 saja yang punya kesempatan. Jabatan politik juga seperti itu, yang berkesempatan jadi penguasa ya cuma 1 kelompok saja. Nah, akhirnya itulah mengapa ada in group, ada out group. Ya. Jadi sampean lihat sendiri nanti eksperimennya menarik gitu. Atau misalnya eksperimen yang ini tidak masuk di buku tadi ya, buku classical studies, tapi dia cukup terkenal ya, karena banyak dipakai di dunia pendidikan ya. Eksperimen Bandura ini. Dia bikin eksperimen teori modeling ya. Jadi orang itu menjadi agresif atau anak dalam hal ini menjadi agresif karena dipaparkan dengan tontonan agresif. Maka sekarang itu di televisi sudah dibatasi tayangan agresif. Jadi misalnya gelut-gelutan gitu ya, itu nendangnya mesti disensor, ya kan, jotosnya disensor. Misalnya juga iklan rokok ya, ada film rokok itu rokoknya mesti disensor. Banyak sekali sensor di tayangan TV. Tujuannya ben gak dimodel oleh anak-anak, ben gak ditiru anak-anak. Itu penelitian eksperimen dalam psikologi sosial. Jadi prinsip eksperimen itu ada beberapa ini ya.
Paling tidak satu, adanya manipulasi terhadap variabel bebas. Jadi variabel bebas itu ada manipulasi. Artinya apa? Yo dimanipulasi yo, entah itu ngasihkannya intensif yo. Ya, kayak tadi misalnya tayangan kekerasan, manipulasinya dengan dikasih tayangan kekerasan. Itu namanya manipulasi. Kemudian randomisasi partisipan. Jadi partisipannya ngambilnya secara acak dari kelompok gitu ya. Nggak boleh secara purposif, harus secara acak ya. Kelompok A diwakili oleh siapa, kelompok B diwakili siapa, siapa diwakili siapa. Itu randomisasi partisipan. Nah, randomisasi partisipan itu kemudian dibagi ke dalam dua kelompok yang berbeda. Jadi kelompok partisipan yang random itu harus diacak ke dua kelompok yang berbeda. Satu ada namanya kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan, ada kelompok eksperimen yang diberi eksperimentasi, yang diberi manipulasi variabel bebas itu tadi. Nah, kemudian pada prinsipnya membandingkan skor variabel terikat dari kelompok. Jadi variabel terikat itu dibandingkan. Entah itu skor itu bisa diperoleh dari tadi ya instrumen reaction time ya, computer programming atau kuesioner atau data pengamatan observasi. Nah, saya kira classical studies tadi ya, eksperimennya triplex, kemudian eksperimen di boys camp konflik itu tadi, itu mesti pakai observasi karena itu dilakukan di sangat lama sekali ya, beberapa puluh tahun yang lalu, di mana saat itu instrumen pengambilan data belum semaju era sekarang. Ini misalnya ya contoh eksperimen, kita punya hipotesis. Hipotesis itu asumsi yang hendak kita uji ya. Hipotesis membaca Al-Quran di pagi hari menurunkan agresivitas siswa. Nah, ini contoh eksperimen. Kemudian siswa dibagi dua kelompok secara acak ya, agar tujuannya jelas hasilnya itu bukan karena misalnya bukan karena intelijensinya. Jadi dibagi secara kelompok, entah itu cah pinter, gak peduli cah pinter, gak peduli cah gak patek pinter, dibagi ke dalam dua kelompok yang berbeda secara acak. Kelompok eksperimen disuruh baca Al-Quran. Kelompok kontrol itu dikasih perlakuan yang tidak berkaitan dengan variabel bebas. Ya, namanya kontrol itu ya. Suruh baca koran atau baca novel atau baca apalah ya misalnya. Nah, setelah ini misalnya di kelas itu dilakukan observasi perilaku agresifnya. Misalnya memukul berapa kali, menendang berapa kali, kekerasan verbal atau fisik berapa kali. Hasilnya dibandingkan. Nah, ini hipotesis kita terbukti ya, membaca Al-Quran pagi hari menurunkan agresivitas siswa. Kalau misalnya dari observasi, ya siswa memukulnya, kelompok eksperimen ini memukul, menendang atau kekerasan verbalnya lebih rendah secara signifikan ketimbang kelompok yang kontrol ini. Ini contoh eksperimen. Jadi itu penelitian eksperimen dalam psikologi sosial. Habis ini kita bahas penelitian korelasional.